Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Eh, Tergantung kalian bukanya apa, menyesuaikan saja. Eh, Pertemuan kali ini kita akan coba membahas kelanjutan dari sistem pengisian yang kemarin sudah kita sedikit bahas ya. Semoga pada saat pelaksanaan daring ini kalian masih dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mungkin saat ini kalau kita perhatikan di lingkungan ya mungkin sudah agak longgar peraturannya, walaupun untuk PTM karena masih dibatasi masih belum diperbolehkan untuk melakukan PTM. Nah, tapi sekali lagi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, sekali lagi belajar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dan skill, dan mungkin ya apalah, nggak harus pelajaran juga, cuman kuncinya ketika kita ingin menambah sebuah pengetahuan, maka kuncinya adalah belajar. Nah, lanjut ke materi sistem pengisian ya. Nah, kalau kita perhatikan perkembangan mobil-mobil zaman sekarang dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah ada pada zaman-zaman dahulu ya, misalnya ya. Mungkin saat kita kecil mungkin belum ada yang namanya seperti VVTi, itu mungkin belum ada. Kemudian dulu belum ada injeksi seperti itu ya, sebagainya. Nah, bahkan sampai sekarang mungkin sudah ada yang namanya mobil listrik ya. Mobil listrik sudah mulai berkembang karena faktor kebutuhan. Kenapa kok mobil listrik mulai muncul? Karena kalau kita perhatikan perkembangan sampai saat ini, paling mudah itu sebenarnya dari sisi harga, harga minyak bahan bakar ya. Jadi semakin ke belakang, ke belakang, ke belakang itu harganya akan semakin naik. Nah, kenaikan ini bukan karena faktor ekonomi ya. Iya, memang salah satunya memang faktor ekonominya, tapi karena faktor jumlah. Jadi bumi ini ketika tiap hari dikeruk, terus ditambang, terus maka mau tidak mau sesuatu yang ditambang itu akan habis. Nah, suatu saat minyak ini juga cadangannya yang ada di planet ini itu akan semakin berkurang. Nah, jika jumlahnya sedikit, peminatnya banyak, maka otomatis harga pasti naik. Nah, seperti itu. Itu alasannya mengapa dikembangkan salah satu faktor dikembangkan mobil jenis listrik. Nah, kalian mungkin juga sudah harus mulai belajar tentang mobil listrik ya. Kalian mungkin bisa googling dan sebagainya, atau buka-buka buku sebagainya, jurnal dan sebagainya. Nah, itu sangat penting untuk menambah wawasan pendidikan kalian, wawasan ilmu pengetahuan kalian. Nah, kembali ke sistem pengisian. Nah, dari perkembangan mobil tadi, ya, dulu mungkin tidak ada yang namanya AC. Kalau zaman dulu mungkin suhu di luar itu tidak membuat kita panas ya di dalam mobil ya. Tapi saat ini nggak harus Semarang lah, Magelang aja lah. Magelang itu sudah berbeda daripada 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu mungkin agak adem ya, enak ya di badan. Tapi sekarang jam jam 10 11 itu, misalnya kita ada di dalam kendaraan yang tidak ada AC-nya, sudah sangat terasa panas sekali. Kalau dulu mungkin tidak, tapi kalau sekarang sudah agak panas sekali, sehingga apa, kita akan cenderung menyalakan AC kalau ada AC-nya di mobil. Nah, seiring perkembangan seperti itu kan jadi ketika mobil standar biasa, kemudian ada penambahan komponen-komponen sistem atau eh, sistem lainnya ya, yang intinya dari yang dulunya nggak ada jadi ada,
Berarti kan dia di sana ada penambahan sistem listrik yang juga pasti akan membutuhkan arus yang lebih besar daripada arus listrik yang biasanya dikonsumsi oleh kendaraan biasa. Nah, kalau zaman dulu kan paling kelengkapan standar itu kan paling hanya audio ya. Jadi kalau yang ini maksudnya mobil-mobil yang standarnya menengah ke bawah ya. Hanya paling hanya audio. Audio sudah duduk sudah selesai. Nah, sekarang ada tambahan AC misalnya. Nah, jika ada tambahan AC, kita tahu pasti komponen AC itu ada beberapa macam di sana. Ada kompresor, ada blower, ada evaporator yang masing-masing komponen tadi itu memerlukan energi listrik. Kemudian ada lagi mungkin yang dulunya tape-nya audionya itu standar saja, hanya yang penting bunyi, yang penting suaranya enak aja sedikit. Tapi perkembangan berikutnya adalah yang punya mobil ini dia terasa kurang sehingga dia menambah kapasitas dari audio tadi, wattnya contohnya, menambah power khusus, menambah crossover mungkin. Nah, itu kan juga membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Nah, ini hal-hal semacam ini, sistem kelistrikan seperti ini, aki harus bisa mensuplai arus sesuai yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, kalau hanya aki saja, maka satu saat aki itu akan mengalami defisit arus. Misalnya, alternator itu hanya mampu mensuplai arus misalnya 25 ampere. Tapi konsumsi dari sistem tambahan tadi, ada AC, ada audio, ada power sliding door, dan sebagainya, mungkin misalnya sampai 35 ampere, 60 ampere, atau bahkan lebih dari itu kan defisit ya. Nah, satu saat kendaraan akan berhenti karena kehabisan arus listrik. Nah, kalau solusi paling sederhananya gimana? Ya matikan saja. Matikan saja tadi sistem tambahan tadi ya, aksesoris tambahan tadi dimatikan saja. Itu aki tidak akan terjadi defisit arus. Tapi ya resikonya ya tadi. Mungkin kita harusnya bisa menikmati AC, jadi tidak bisa menikmati AC atau suhu ruangan yang ideal lah. Sistemnya seperti itu. Atau mungkin yang tadinya suaranya itu bagus, karena audionya tadi beberapa komponen dimatikan ya standar-standar saja. Nah, kalau hal ini terus dilakukan maka ya sistem itu tidak akan berjalan dengan seharusnya. Nah, maka diperlukan yang namanya sistem pengisian yang memang arusnya itu bisa memenuhi semua sistem kelistrikan yang ada di dalam kendaraan. Nah, untuk mobil-mobil sekarang sampai saat ini kapasitas dari alternator itu sudah bisa mencapai 60 ampere, 80 ampere, bahkan ada juga yang nyampe 110 ampere lebih ya. Ada seperti itu. Nah, itu tadi alasan mengapa alternator juga sangat dibutuhkan untuk mensuplai sistem kelistrikan. Nah, alternator sendiri terdiri dari beberapa bagian yang sama seperti generator ya, cuman secara konsep berbeda saja. Seperti kemarin yang kita bahas, kalau generator itu kalau kita perhatikan dengan seksama, dia komponennya sama plek dengan motor starter. Nah, bedanya kalau yang alternator itu dia nanti harus ada tambahan beberapa dioda untuk mengubah arus AC menjadi DC. Paling tidak minimal 6 buah. Nah, dioda tersebut nanti dipasang pada dinding rumah alternator ya. Biasanya di sana. Bentuknya nanti kita perlihatkan di gambar. Dioda tadi fungsinya untuk merubah ya sekali lagi ya. Kalau generator itu kan langsung yang dihasilkan harusnya kan langsung jadi DC ya. Tapi kalau alternator ya karena dia hasil dari
AC ya, jadi induksi. Jadi ketika ada induksi di sana maka dia AC. Nah, ketika AC kan nggak bisa ya disimpan ke dalam aki karena aki yang bisa disimpan dalam aki itu adalah DC. Nah, mau nggak mau dibutuhkan yang namanya rectifier atau dioda. Fungsinya apa? Dia merubah arus AC menjadi DC. Tentu saja nanti ada bagian yang terpotong sehingga kapasitasnya yang tadinya mungkin bisa penuh ya, misalnya 50 ampere gitu kan. Nah, itu mungkin dengan tambahan dioda karena dia dipangkas, sisi bawahnya dipangkas ya. Nah, bisa berkurang. Nah, di samping itu dioda juga sebagai fungsi pemutus arus. Jadi ketika satu saat ya, misalnya ternyata keluaran dari alternator itu di bawah standar. Misalnya di bawah 12 volt misalnya. Kan aki kan tegangannya 12 volt ya. Kalau dari output alternator sendiri itu di bawah 12 volt, kalau tidak ada diodanya, idealnya kan arus yang dari aki akan mengalir ke alternator. Nah, ini tidak terjadi karena ada tadi diodanya. Tidak ada aliran arus yang kembali ke yang masuk ke dalam alternator, terutama dari terminal B-nya. Terminal B ke stator itu tidak ada. Tapi kalau tidak ada diodanya, pasti dia masuk. Nah, untuk gambar alternator sendiri seperti ini. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan motor starter ya. Sangat berbeda ya. Motor starter kan tadi cenderung dengan generator cenderung sama dengan motor starter. Nah, kalau kita bandingkan dengan motor starter ya bentuknya seperti ini. Sebentar. Nah, ini kan ya generator ya. Di sini ada komutator. Angkernya ada angker, bentuk angkernya seperti ini. Sedangkan kalau di alternator, nah komutatornya tidak ada. Tidak ada proses namanya komutasi. Pemutusan itu tidak ada. Di sini angkernya saja juga sudah berbeda. Nah, posisinya juga dibalik kayak kalau yang di generator itu, yang fill coil ini adalah kemagnetannya yang tetap. Kemudian nanti hasil induksinya nanti hasil gaya gerak listriknya ya, itu nanti yang dari rotornya. Nah, kalau alternator ini kebalikannya, yang jadi magnet atau fill coil ini adalah ini, yang digerakkan ini. Kalau di sini disebutkan nomor 7. 7 ya, rotor kembaran medan. Ini yang diputar, kalau alternator seperti itu. Ya sebenarnya bisa saja dibalik itu bisa. Karena nanti hasilnya sama. Nah, ini bagian-bagian dari alternator. Nah, kalau kita perhatikan di sini contohnya ini nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah dioda. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini plat dudukan dioda. Biasanya di sana didudukan ini nanti ada isolatornya juga untuk memisahkan kutub plus dan kutub min. Kemudian di sini ada nomor 3. Nomor 3 ini yang kita tunjukkan adalah ini. Nah, ini seperti laker ya, seperti laker, cuman ini bukan laker, tapi dia ring yang di antara ring dengan as itu dia ada isolatornya, entah itu plastik, entah itu atom, yang pastinya dia tidak terhubung langsung dengan as, atau tidak ada hubungan dengan as, atau tidak ada hubungan dengan massa. Nah, di sini ada dua. Yang satu itu inputnya, yang satu outputnya. Kalau yang satunya misalnya inputnya plus dari IG ya, dari kunci kontak, yang satunya ini nanti tergantung regulatornya. Kalau misalnya regulatornya mekanik, nanti yang diatur itu adalah inputnya yang plusnya. Jadi inputnya alternator yang dari slip ring ini, yang ke slip ring ini,
Ini yang diatur tegangannya masuk berapa volt gitu. Tapi kalau nanti regulatornya dapat yang IC, itu nanti yang terminal main-nya ini, yang satunya ini akan dapat langsung plus aki ya dari kunci kontak pastinya. Plus aki, kemudian yang satunya dia akan kalau yang pakai IC dia akan dimasukkan ke dalam rangkaian elektrikal. Nah, di sana minimal ada 2 transistor. Itu ada 2 transistor atau misalnya 2 transistor dengan tambahan IC juga bisa atau mungkin dengan microcontroller juga bisa tergantung jenis regulatornya. Tentu saja nanti komponen yang di dalamnya ini semakin rumit juga akan mempengaruhi harga dari regulator sendiri. Nah, ini sekali lagi slip ring ya, slip ring. Nah, ini nanti slip ring ini misalnya ini yang diputus nanti misalnya yang IC ya, yang mainnya ya. Nah, ini satunya ini dapat plus dari kunci kontak. Kemudian nanti di sini ada lilitan di dalam jangkar ini. Ada lilitan berapa jumlahnya, bisa 100, bisa 1000, bisa 500 gitu ya, tergantung speknya yang dipakai oleh alternator ini. Kemudian nanti outputnya adalah ini. Jadi kalau slip ring ini ya, misalnya kita tempeli arus yang satu min satu plus, rotor ini harusnya berubah menjadi magnet. Nah, makanya kadang kalau misalnya kita cek sistem pengisian, walaupun tidak 100% menjamin sistem pengisian itu baik ya, itu kita caranya tinggal nyalakan kunci kontak, posisi on gitu ya. Kemudian kita entah itu yang tipis, misalnya kita gunakan gergaji gergaji besi, ya kan tipis ya, atau pisau mungkin, atau cutter mungkin, kita tempelkan di puli. Nah, di belakang sini kan ada puli ini yang diputar oleh mesin. Nah, di puli ini kita tempelkan saat kunci kontak on, kita tempel. Dia harus ada magnetnya. Kalau tidak ada magnetnya, nah, sistem pengisiannya bermasalah. Tapi itu sekali lagi itu hanya salah satu cara untuk mendeteksi uh, sistem pengisian ini baik atau tidak. Walaupun sekali lagi ada magnet di sini, di puli ini tidak jaminan alternator ini bekerja dengan baik. Karena ada komponen lain di alternator ini. Kalau kita hanya melihat apa? Hanya merasakan atau memperhatikan dari menganalisis dari ini kemagnetan yang ada di puli, itu nggak ada jaminan. Cuman memang itu menjadi salah satu cara untuk mendeteksi apakah alternator itu bekerja baik atau tidak. Nah, nanti setelah ini dicek ya ada kemagnetan, ternyata pengisiannya tetap tidak jalan. Nah, baru kita bongkar. Kita cek satu-satu. Berikutnya masih mengenai komponen ya. Nomor 3 slip ring, nomor 7 ini nanti rotornya. Kemudian nomor 4 ini adalah statornya, lilitan statornya. Nah, kita coba cek benar apa enggak. Nah, iya kan. Lilitan statornya. Ini nanti yang akan, jadi kalau rotornya ini ya, ini sudah dimasukkan arus, ini kan jadi magnet. Nah, kalau ini diputar, maka nanti ini lilitan yang di stator ini akan mengeluarkan arus listrik tipenya AC atau bolak balik. Nah, ini rotor, kerja dari fungsi dari rotor ini dengan catatan ini sekali lagi rotornya ini diputar. Kalau sama sekali tidak ada putaran di sini, misalnya mesin berhenti, mesin mati, ya nggak akan muncul tegangan di sini di lilitan tadi, lilitan statornya. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Nomor 5 kita bisa perhatikan di sini. Ini ya. Ini adalah bantalan atau laker atau bearing ya. Bantalan sendiri ada 2 di sisi depan dan sisi belakang. Sisi belakang nomor 9 ini. Nah, kalau yang sisi belakang mungkin kalau satu saat misalnya
kita mendapatkan sistem pengisian yang mengalami masalah, terutama indikasinya bunyi ya, kalau lakernya misalnya atau bantalnya ini mengalami masalah, dia bunyi cicit cicit. Kalau dilepas fan belnya, ternyata mesin itu halus. Tapi kalau dipasang fan belnya, mesin itu tambah kasar. Ada suara tikus lewat gitu ya misalnya. Nah, ini indikator pertamanya di sini, di bantalan ini atau laker ini atau bearing ini. Nah, tapi yang paling nanti agak sering agak susah dilepas itu adalah nanti yang di sisi depannya ini. Biasanya. Cuman kalau orang yang sudah terbiasa bongkar pasang ya ini ya mudah-mudahan saja selama ada alatnya ya. Tinggal di track, tarik, kunci, lepas, dipukul, pasti lepas. Nah, ini nomor 5. Nomor 6. Nah, alternator itu dia kan bekerja berputar ya rotornya ya. Rotornya kan berputar terus selama mesin nyala, selama itu juga alternator akan bekerja. Terutama di rotornya, dia akan bekerja terus berputar sesuai putaran mesin. Nah, komponen yang selalu bergerak, apalagi dia di lingkungan mesin itu kan panas ya, maka dia pasti ada timbul panas. Apalagi ini misalnya kumparan medan diputar, dia dapat arus listrik, misalnya arusnya besar, nah lilitannya pasti mengakibatkan rotor itu menjadi panas. Nah, nomor 6 ini adalah kipas pendingin. Nah, kipas pendingin ini ada dua, satu saat ya, misalnya ya, ada dua, ada yang ditaruh di luar seperti ini, kelihatan, tapi ada juga nanti yang posisinya itu nanti kalian bisa temukan di belakang laker ini, antara laker dengan rotor ini. Nah, itu ada yang seperti itu di dalam. Jadi dari luar itu kelihatan rapi, tapi ternyata di dalamnya itu ada kipasnya. Nah, untuk kipasnya sendiri seperti ini. Kalau yang di sisi luar, kalau yang sisi dalam nanti akan seperti plat itu ditekuk aja. Itu jadi fan gitu. Kemudian nomor 7 tadi sudah kita bahas, ini adalah rotornya nomor 7. Ini kutub utara, selatan utara, selatan utara, selatan gitu. Ibaratnya magnet, ya memang magnet, cuman magnet buatan. Nomor 10 ini adalah covernya ya, penutupnya. Jadi untuk tempat dudukan stator, tempat dudukan rectifier, atau mungkin tempat dudukan regulator ya, itu komponen-komponen yang ada di dalam alternator. Nah, kalau nanti misalnya ada pertanyaan, silahkan jangan ragu untuk bertanya. Sebentar ya, saya sambil ngecek juga. Nah, berikutnya, nah ini sisi bongkarannya. Kalau tadi kan potongan-potongannya ya. Ini kalau dibongkar, jadi di dalam alternator itu seperti ini. Sebentar saya coba putar. Ini kalau dibongkar, kalau tadi itu dilihat dari sisi belakang, sekarang dibalik dari sisi depan dan diurai di sini. Kita bisa lihat di sini dari ada puli, ada kipas, ada washer, agar enggak natap ini ya, enggak natap rumahnya, cover depannya. Kemudian ada bearing, ini ada bearing, ini rotornya, ini bearing belakang, ini statornya seperti ini. Kemudian ini ada rumah sikat. Kemudian ini ada rectifier atau dioda ya. Kemudian di sini ada cover belakang dari alternator. Kemudian ini tutup belakangnya.
Nah, ini adalah alternator. Nah, kalau kalian ikuti perkembangan sebuah alternator, kalian pasti akan apa ya? Akan merasa penasaran. Perkembangannya apa? Mungkin kalian pernah lihat Vario yang tipenya CBS, kok CBS, ACG, motor starter ACG, atau mungkin dari Yamaha namanya apa gitu ya. Nah, itu dia sebenarnya memanfaatkan ini alternator ini. Alternator ini kan sudah jadi magnet ya. Statornya, rotornya sudah jadi magnet. Nah, yang di otak-atik adalah ini. Statornya ini. Ini kan nanti dia ada output 3 ya, output 3. Itu nanti posisinya dari lilitannya sendiri dia akan dibagi 120 derajat. Jadi sekali putar berputar itu dia ada 3 kali puncak tegangan yang dikeluarkan oleh alternator. Nah, itu outputnya ini dimodifikasi, ditembak sehingga dimasukkan arus. Tapi dia di dalamnya nanti juga ada tambahan yang namanya Hall sensor untuk mendeteksi kemagnetan yang ada di sini. Nah, Hall sensor ini nanti yang akan apa ya? Merubah, bukan merubah, berfungsi sebagai komutator. Nah, sinyal dari Hall sensor ini akan dikirim ke prosesor, kemudian dari prosesor akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan dari masing-masing lilitan yang ada di stator. Itu nanti dia akan dirubah, berputarlah alternator atau alternator menjadi motor starter. Nah, kita coba bahas mulai dari rotor. Rotor sendiri gambarnya seperti ini. Tadi mungkin sudah saya sedikit jelaskan. Di sini ada bearing, ada slip ring ya. Slip ring nanti ini ujung slip ring satu ini akan masuk. Nah, di sini akan menjadi lilitan. Kemudian keluar lagi melalui slip ring. Kemudian di sini ada core atau kuku. Nah, ini kan sebagai penguat magnetnya ya. Bisa sisi selatan, bisa sisi utara tergantung dari inputnya. Kemudian asnya ini juga terdiri, ada asnya juga sebagai yang nanti penerus gerakan dari puli, yang pulinya dari mesin gitu ya, dari mesin gitu. Rotor tersusun dari inti magnet, pole core, field coil atau disebut juga rotor coil, slip ring, dan rotor shaft. Field coil tersebut digulung dengan cara penggulung yang arahnya sama dengan putaran dan masing-masing ujungnya dihubungkan pada slip ring ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kedua pulkar tersebut dipasangkan pada masing-masing ujung dari gulungan dan juga sebagai pembungkus kembaran rotor. Magnetic flux adalah hasil dari aliran arus yang melewati kumparan satu kutub menjadi kutub utara dan yang lainnya menjadi kutub selatan. Nah, kemudian stator. Nah, ini stator. Dia terdiri dari 3 lilitan ya. 3 fase dia akan misalnya ini lilitan pertama, kedua, ketiga, nanti pertama lagi, kedua, ketiga lagi, pertama, dua, tiga. Nah, itu pemasangan lilitannya ini sendiri dia per 120 derajat atau dalam satu kali putaran dia ada 3 kali peak gitu ya, 3 kali puncak tegangan. Stator disusun dari stator per dan kumparan stator atau stator coil. Stator dilindungi bagian depan dan bagian belakang dari frame. Stator coil sendiri terbuat dari kawat tembaga yang dilapisi dengan lapisan tipis yang bersifat sebagai isolator ya. Kalian mungkin bisa merasakan, mungkin ada yang pernah buka
trafo, di situ ada lilitan tembaga ya, itu sisi luarnya warnanya kuning. Nah, itu sebenarnya isolator. Jadi kalau kita tempelkan langsung, tek gitu, tempelkan langsung tek, dia nggak akan mungkin konslet. Kalau apakah bisa diganti dengan kabel biasa? Bisa, cuma nanti ketebalannya akan menjadi sangat luar biasa ya. Nah, makanya dia menggunakan yang namanya tadi lapisan isolator yang tipis. Nah, di bagian dalam ada slot-slot di mana terdiri dari 3 kumparan yang bebas, independen. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Inti stator bertugas sebagai saluran garis-garis gaya magnet dari pole core ke hasil efektif stator coil. Nah, intinya nanti ini stator ini yang akan mengeluarkan energi listrik ya. Mengeluarkan energi listrik tergantung dari kecepatan rotornya yang diputar oleh mesin. Kecepatannya semakin tinggi, maka tegangan yang keluaran dari rotornya ini, dari statornya ya, sorry. Dari statornya ini dia akan semakin besar. Kemudian di sini ada dioda. Ini dioda. Nah, ini masing-masing ada 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kalau stator itu kan dia ada 3 fase. Nah, berarti dia membutuhkan 6 dioda karena satu fase itu membutuhkan 2 dioda. Ini untuk diodanya sendiri gambarnya seperti ini. Nah, Pak, apakah bisa di dioda yang di mobil itu diganti dengan dioda yang ada di elektronik? Mungkin kalian pernah lihat dioda seperti ini. Nah, apakah bisa? Bisa, tapi tentu saja gunakan ukuran yang besar karena jangan sampai dioda ukuran 1 ampere dipasang di sini ya panas jebol. Tuh. Kemudian ini ada rumah alternator. Rumah alternator sendiri seperti ini ya bentuknya ya. Ada cover yang depan, ada yang belakang. Nanti kalau kalian mungkin misalnya buka mobil ya, nanti mungkin bentuknya agak berbeda, tidak masalah karena sebenarnya alternator itu komponennya sama saja. Nanti yang membedakan itu adalah di dudukannya, posisi dudukannya, posisi soketnya itu ya. Tapi intinya sebenarnya sama saja. Saya kira untuk pelajaran kali ini itu dulu. Nanti kalau silahkan misalnya ada pertanyaan, silahkan letakkan pertanyaan kalian di kolom komentar di Google Classroom ya. Atau mau di channel video ini juga boleh, silahkan. Yang penting nanti kalau yang sudah hadir di pembelajaran kali ini, silahkan kalian di kolom komentar Classroom, silahkan mengetikkan nama lengkap, koma, hadir sebagai apa? Sebagai bukti absen kalau kalian mengikuti pelajaran kali ini. Gitu. Saya kira hari ini itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti ada yang saya sampaikan misalnya ada yang baru, silahkan dikoreksi, nanti disampaikan saja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.